Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan mengawali hari ini, tapi sebelumnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami ucap syukur buat pagi hari ini Bapak. Biarlah hari ini Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami, seluruh apa yang kami rencanakan buat hari ini dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Sehingga kami mengerjakan hari ini Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi dengan kekuatan daripada Engkau. Dan sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, biarlah Kau berkati, urapi kami, sehingga firman-Mu menjadi kehidupan dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman buat pagi hari ini. Di dalam Kisah Rasul 11, kita akan baca ayat 19, saudara, sampai 30, saudara. Perikopnya, Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihatkan mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik dan penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan mengirimnya kepada saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkan kepada penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Puji nama Tuhan, saudara. Kisah Rasul adalah kitab yang menarik kalau kita mau lihat perjalanan kehidupan orang percaya, saudara. Terutama sebagai seorang pelayan, kalau saudara adalah pelayan Tuhan di suatu gereja atau di suatu ministry. Saya anjurkan kita sering baca kitab Kisah Rasul, saudara. Kenapa? Karena di dalam kisah para rasul kita akan lihat bagaimana perjalanan para rasul itu melayani Tuhan. Dan yang menarik saudara lihat dalam Kisah Rasul 11 ini, bahwa di Antiokhia pertama kali para murid itu disebut Kristen. Jadi saudara harus tahu bahwa Kristen itu dulunya bukan suatu agama, ya. Kalau sekarang Kristen adalah disebut agama Kristen, tapi dulunya Kristen itu merupakan sebutan atau mungkin olokan bagi orang di luar Kristus, saudara. Orang yang bukan murid Kristus memanggil pengikut Kristus dengan sebutan Kristen, saudara. Itulah latar belakang munculnya kata Kristen di Alkitab. Dan saudara ngerti, kalau saudara dan saya adalah seorang Kristen, artinya kita itu adalah murid Kristus.
Kita tahu panggilan amanat agung salah satunya apa? Jadikan semua bangsa murid. Yang menjadi masalah buat kita semua di pagi hari ini, buat renungan kita sama-sama. Banyak orang itu beragama Kristen. Entah karena kelahiran, atau entah karena teman tertarik dengan teman, atau karena perkawinan yang akhirnya menikah dengan orang yang beragama Kristen. Tetapi cuma sebatas beragama, belum menjadi murid. Saya mau sharekan bahwa kembali lagi firman Tuhan, bahwa ketika engkau menjadi Kristen, itu bukan sekedar kita punya agama Kristen, tetapi apa? Kita menjadi seorang murid. Artinya murid adalah seorang yang belajar dari gurunya, belajar dari mentornya, belajar dari para rasul, belajar dari Alkitab. Seorang murid harus memiliki kerinduan untuk senantiasa belajar, sehingga dia lambat laun akan menjadi seperti gurunya. Pada konteks ini, guru besar kita adalah Yesus Kristus. Dan yang menarik, kita sama-sama betapa karya Roh Kudus luar biasa, saudara, yang membawa para murid-murid ini, Tuhan. Untuk apa? Untuk mengalami kuasa Tuhan ketika mereka dalam perjalanan, saudara. Ketika mereka berjalan di suatu kota, di suatu tempat, mereka mengalami bahwa Tuhan menyertai. Dan mereka tidak hanya pandai berteori, saudara, para murid pada kisah ini, saudara. Kita lihat ketika ada seorang nabi yang bernubuat, saudara. Ada seorang nabi yang mengatakan bahwa akan ada bahaya kelaparan di pasal 24. Di ayat 24, ayat 28. Agabus katakan apa? Seorang nabi yang bernama Agabus bangkit, oleh karena kuasa roh ia berkata apa? Seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar di zaman Claudius. Nah, ini menarik, saudara. Respon murid-murid menarik sekali. Mereka tidak hanya terima, ya kan, nubuatan itu, pernyataan itu, saudara. Pesan itu tidak cuma diterima, tetapi apa? Mereka melakukan tindakan. Ya, mereka melakukan tindakan. Mereka melakukan seperti yang gurunya lakukan, yaitu guru agung kita siapa? Yesus. Mungkin pada waktu ini guru mereka ialah Paulus. Ya, bisa juga guru mereka mungkin Barnabas. Tetapi saudara, kembali lagi kalau mengkerucut, guru besar, guru agung mereka adalah siapa? Yesus Kristus. Ketika mendengar kabar bahwa ada berita kelaparan, mereka tidak tinggal diam. Mereka mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Untuk apa? Untuk mengatasi bencana tersebut, saudara. Luar biasa, saudara. Kita tahu kemungkinan besok bangsa kita, bangsa Indonesia terutama ya, besok pagi kita akan menghadapi pemilihan umum, saudara. Dari jam 7 pagi sampai selesainya nanti. Kita akan siapkan diri kita, ada pemimpin yang baru. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh acuh tak acuh buat bangsa ini. Sehingga apa yang sudah dinubuatkan buat bangsa ini, apa yang sudah didoakan buat bangsa ini, kita harus ada tindakan. Setiap hari kita harus ambil keputusan, saudara. Ya, ambil bagian. Tidak boleh ada yang golput nanti. Kita benar-benar pilih sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Benar-benar kita berkontribusi buat bangsa ini. Apa yang kita kerjakan ketika nanti, saudara, mungkin setelah ini bangsa kita mengalami musim yang baru, saudara, karena ada pemimpin yang baru, dari presiden
nanti kabinetnya juga akan baru dari DPR daerah ya kan, DPRD wilayah, semuanya baru saudara. Bangsa kita mengalami sesuatu yang baru. Saya undang kita semua sebagai orang Kristen, murid Tuhan, kita mengambil kontribusi seperti yang dilakukan para murid saudara. Ketika mereka mendapat kabar, mereka dapat pesan. Ini baru pesan loh saudara. Pesan dari Agabus itu belum terjadi. Karena Agabus ngomong apa? Akan ada kelaparan. Tapi itu belum terjadi. Itu suatu peringatan. Tapi responnya menarik mereka dengan iman. Mereka tahu bahwa akan ada sesuatu yang tidak baik untuk saat itu saudara. Mereka langsung mengumpulkan sumbangan. Ada tindakan yang nyata yang dilakukan. Saya berdoa setiap orang percaya kita harus mempersiapkan hati kita dengan tindakan yang nyata. Ketika ada pesan Tuhan, kita harus lakukan tindakan. Dan sesimpel untuk besok pagi, kita akan sama-sama pemilihan umum jam 7 di tempat kita masing-masing. Kita ambil bagian, ambil kontribusi. Kita ambil hak kita sebagai pemilih. Kita pilih sesuai yang Tuhan mau. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Dan saya akan berdoa buat saudara pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Hamba berdoa buat sepanjang hari ini Tuhan. Buat anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja, yang sekolah, yang sedang melayani Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami. Dan biarlah urapan Tuhan selalu bekerja dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami. Aku berdoa buat kami yang saat ini sakit. Beri kesembuhan buat kami Tuhan. Yang lemah beri kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan aku berdoa biarlah kami menjadi pelaku firman. Bukan hanya sebagai pendengar saja. Tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin.